munafik, zalim, bahkan fasik. Rasulullah menjelaskan bahwa jin memiliki tempat-tempat tertentu yang menjadi sarang mereka. Pertama, pasar. Disebut sebagai tempat yang paling dibenci Allah karena di sanalah banyak terjadi kemaksiatan, penipuan, kelalaian dari zikir dan maksiat lainnya. Bahkan, dalam riwayat Salman disebutkan bahwa pasar adalah tempat peperangan para setan. Karena itu, Rasul menganjurkan agar tidak menjadi orang pertama yang masuk dan terakhir keluar dari pasar. Kedua, lubang tanah. Nabi melarang kencing di lubang tanah karena di sanalah jin biasa tinggal. Meskipun sebagian ulama menilai hadis ini lemah, larangan tersebut menunjukkan kehati-hatian terhadap sarang makhluk gaib. Ketiga, kuburan. Rasul bersabda, "Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan alat bersuci, kecuali kuburan dan kamar mandi." Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, kuburan sering dijadikan tempat kesirikan oleh orang musyrik yang meminta pertolongan kepada jin kafir, padahal biasanya meminta tumbal sebagai imbalan. Keempat, masjid. Jin muslim juga beribadah di masjid sebagaimana manusia. Diriwayatkan, sekelompok jin meminta izin kepada Rasul untuk ikut salat berjamaah, lalu turunlah surah Al-Jin ayat 18. Kelima, rumah. Rumah yang jarang digunakan untuk salat, zikir, dan membaca Al-Quran diibaratkan seperti kuburan. Jika seseorang masuk rumah tanpa mengucap salam atau membaca bismillah, jin akan ikut masuk dan menetap di sana. Keenam, toilet. Toilet merupakan salah satu tempat yang dihuni jin. Karena itu, Nabi mengajarkan doa sebelum masuk kamar mandi. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, kandang unta. Dalam hadis sahih, Rasul melarang salat di kandang unta. Para ulama menafsirkan bahwa unta sering disertai jin, sehingga dilarang dijadikan tempat ibadah. Kedelapan, lautan. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, lalu mengirim pasukannya untuk menyesatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, padang pasir dan gua. Rasul pernah didatangi utusan jin yang membawanya pada kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Peristiwa itu terjadi di tengah padang pasir dan gua. Selain itu, gua sering dijadikan tempat pertapaan oleh orang musyrik untuk bersekutu dengan jin. Kesepuluh, tempat kotor dan najis. Jin kafir menyukai tempat yang kotor seperti tempat pembuangan hajat, sementara jin muslim menyukai tempat yang bersih dan harum, seperti masjid. Karena itu, kita dianjurkan menjaga kebersihan dan memulai aktivitas dengan bismillah, agar terhindar dari gangguan mereka.